Setelah ngopi dengan harga kopi 10M ya, saya bikin video ini ya. Saya fokus nganggur itu sebetulnya sudah lama ya, sudah 2018 pada waktu itu. Karena saya sudah bekerja ya, sudah melakukan bisnis, sudah gonta-ganti bisnis, dan sudah mengatur dengan sedemikian rupa, tetapi tetap saja bukan hasil yang didapatkan, tapi malah rugi. Jadi yang didapatkan adalah kerugian, yang didapatkan adalah masalah, yang asalnya bekerja kita resign dan kemudian membangun sebuah usaha, dan menurut kita ya, angan-angan kita adalah menjadi orang sukses seperti itu, dan ternyata hasilnya bukan sukses tapi malah rugi dan juga banyak utang ya. Oleh karena itu, saking gembongnya saya, saking saya sudah menyerah, akhirnya ya saya sudah nggak peduli lagi. Kemudian saya fokus untuk nganggur. Di 2018 itulah kemudian saya nganggur. Pada akhir 2018 saya membeli HP seharga 400.000. HP-nya itu HP jadul ya, HP second. Tapi yang aneh, ketika saya megang HP itu pertama kali, saya tiba-tiba bilang begini, inilah sumber uang besar, inilah sumber keuangan, seperti itu. Dan itu terjadi begitu saja, saya tidak mikir, saya tidak yakin, saya juga tidak ragu. Pikiran saya kosong, saya cuma ngomong aja seperti itu. Dan setelah sekitar 4 bulan saya ngulik-ngulik HP itu, saya kemudian itu tadi saya mendapatkan hasil dari HP ya, awalnya itu ya. Dan kemudian pada akhirnya ya, usut punya usut, akhir punya akhir, akhirnya malah saya fokus menjadi pengajar spiritual, pengajar meditasi, buka kelas online, kelas berbayar dan sebagainya, yang membimbing manusia yang asalnya pusing, kepalanya mau pecah, supaya apa? Supaya hidupnya happy, supaya mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju penerangan, seperti itu, dari gelap menuju cahaya. Tapi bukan berarti gelap di sini, gelap dan cahaya seperti Nabi ya, ini mungkin berbeda. Tapi adalah mengeluarkan manusia yang asalnya bermasalah, ketemu saya harus jadi happy, harus jadi clear. Asalnya punya banyak utang, ketemu saya harus mereka malah banyak uang dan sebagainya. Jadi akhirnya bukan saya sukses secara finansial ya, tapi saya tiba-tiba oleh semesta ini, yang awalnya saya sudah pasrah tadi, saya tiba-tiba dijadikan menjadi seorang pengajar seperti itu. Dan itu adalah di luar dari konsep pikiran saya waktu itu. Saya tidak pernah berpikir untuk jadi guru meditasi, guru spiritual, guru yang membimbing manusia dengan pola pikir yang lebih baik. Saya tidak membayangkan seperti itu, karena cita-cita saya dulunya adalah menjadi pebisnis ya. Nah, tetapi saya ngikuti aja alam semesta, karena pada waktu itu saya sedang praktek untuk mengikuti irama alam seperti itu. Saya pasrah, saya menyerah, saya sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Akhirnya apa? Pikiran saya off, ya udah, ikuti aja jalannya seperti itu, dan tiba-tiba saya menjadi seperti ini, ya, menjadi seperti ini. Nah, saya lanjutkan ya. Seiring perjalanan waktu ya, saya ingin di sini saya ingin membahas bahwa kebanyakan manusia itu salah fokus ya. Kebanyakan orang salah fokus, dia lebih fokus di pekerjaan, bukan fokus di hasil. Makanya ketika orang lulus sekolah itu ditanya, kamu kerja di mana? Sebetulnya kan malah kerja itu nggak penting ya. Kan yang penting itu uangnya gitu loh, bukan masalah pekerjaan. Terserah kamu mau bekerja apa, yang penting kan uangmu banyak, yang penting hidupmu makmur, kan begitu kan. Bukan berarti bekerja tidak penting ya. Makanya di kelas Sabda itu saya memiliki slogan, kelas ini adalah kelas yang kamu tidak ngapa-ngapain tapi uangmu banyak. Kamu tidak ngapa-ngapain tapi kamu memiliki segalanya. Kamu tidak ngapa-ngapain tapi kamu bisa melakukan segalanya, seperti itu. Hidupmu makmur, hidupmu nyaman, enak. Dan secara spiritual kamu mengalami spiritual yang tinggi ya, atau ketuhanan atau keilahian, seperti itu. Nah, artinya bukan berarti, ini banyak yang salah paham, bukan berarti kamu terus tidur-tiduran, kamu terus nggak ngapa-ngapain. Enggak seperti itu konsepnya ya, Ferguson ya. Jadi yang dimaksud tidak ngapa-ngapain di sini adalah tidak berjuang. Seperti saya dulu, tidak merekayasa, tidak melakukan visi misi, terus kita mencatat misiku ini, enggak. Kita tidak merencanakan, tetapi hasilnya malah dapatnya lebih banyak dari sebelum kita merencanakan, seperti itu. Dari ketika kita merencanakan, seperti itu. Jadi hidupnya tanpa rencana, tapi hasilnya malah di atas ekspektasi. Itulah kelas Sabda ya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana prosesnya itu terjadi. Jadi begini teman-teman, saya mengambil kalimat dari Osho, itu saya terinspirasi banget, tapi dulu saya bingung, saya tidak bisa mengeterapkan itu. Tapi sekarang saya sudah menemukan dan saya bisa. Osho itu bilang gini, diam dan semua terpenuhi. Itu menjadi inspirasi saya. Kenapa ya orang bisa diam? Orang tidak ngapa-ngapain tapi semua terpenuhi. Osho menjelaskan, matahari itu terbit, kamu tidak melakukan apa-apa. Nafas ini, kamu tidak melakukan apa-apa tanpa usaha. Kamu bernapas sendiri. Ada nafas tapi kamu tidak melakukan usaha. Artinya adalah ada uang tapi kamu nggak harus usaha gitu. Nah, dulu saya bingung, maksudnya ini bagaimana, kan begitu, kayak paradok ya. Karena di dalam pendidikan kita seringnya adalah usaha keras, bekerja keras, baru dapat hasil, kan gitu kan. Ternyata versi Osho tidak seperti itu, dan bahkan sebaliknya. Nah, maksudnya di kelas Sabda yang sinkron dengan Osho tadi, bahwa kamu tidak perlu untuk melakukan apa-apa, kamu tidak perlu berjuang untuk mendapatkan apapun. Itu maksudnya begitu teman-teman. Jadi ketika nanti kamu masuk di kelas Sabda, kamu akan belajar. Pertama adalah seperti meditasi tapi tanpa meditasi. Ya, meditasi itu kan duduk diam seperti ini. Ini enggak. Kita hanya menjelaskan saja posisi kesadaran itu seperti apa, dan Anda otomatis langsung bisa mengalami tanpa Anda harus meditasi. Karena yang saya ajarkan bukan meditasi tapi meditatif. Jadi langsung ke meditatifnya, bukan meditasi. Kita tidak melalui fase-fase meditasi dulu. Anda akan mengalami meditatif tanpa harus bermeditasi. Seperti itu rangkaiannya. Nah, ketika orang sudah bisa meditatif, dia akan mengalami diam. Pikirannya itu nggak berisik gitu loh, diam. Nah, setelah diam, dia tidak punya tujuan, dia nggak ngapa-ngapain. Awal-awal dia akan tidur, dia akan hanya ngopi, dia akan melakukan semua kegiatan yang menyenangkan. Nah, di balik kegiatan yang menyenangkan itulah kuncinya sebetulnya teman-teman. Ketika pikiran diam, kita hanya menjalankan apapun yang menyenangkan, yang bersuka cita, kita hanya menikmati dunia, dan tiba-tiba Anda akan tergerak sendiri. Oh, aku pengen bikin konten, rasanya kok aku pengen banget bikin konten gitu. Jadi bikin konten ini bukan karena kamu ngejar duit, bukan kamu pengen mendapatkan uang banyak, uang miliaran, enggak. Emang kamu senang melakukan itu dan kamu pengen banget. Kalau nggak melakukan malah kamu gelisah gitu.
Jadi rasanya tuh kayak, wah aku pengen bikin konten asik tuh. Jadi kegiatanmu ini adalah kegiatan asik-asikan, kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang sangat nikmat sekali. Kamu merasakan kenikmatan yang begitu besar di dalam apa yang ingin kamu lakukan, dan ide itu muncul. Biasanya ide itu muncul. Nah itu salah satu ya, salah satu prosesnya ya. Tapi prosesnya nggak cuma itu aja ya, ada banyak sekali. Ada yang langsung dapat duit, ada yang langsung dapat transferan, ada yang langsung dapat peluang yang menyenangkan, yang itu memang diimpikan oleh dia. Atau beberapa hal yang dia ingin melakukan pekerjaan tertentu tapi dulunya belum clear, sekarang tiba-tiba peluang itu datang dan sebagainya ya. Nah, ketika Anda melakukan sesuatu itu tanpa ada pemikiran tentang uang, jadi kita itu tidak mikir duit gitu. Kita itu hanya melakukan sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup kita. Jadi kita itu happy-happy, senang-senang, dan duit itu otomatis datang sendiri. Bukan karena kita kerja ya, bukan karena kita usaha. Kita nggak pernah mengusahakan itu. Kita nggak perlu mengusahakan duit. Tapi duit yang justru berusaha untuk mendekatimu dengan caranya sendiri. Kenapa? Karena kamu sudah satu frekuensi dengan dia. Nah, jadi itulah yang diajarkan di kelas sabda. Yang artinya adalah kamu tidak perlu ngapa-ngapain, diem. Dan semuanya terpenuhi, semuanya datang sendiri sesuai apa yang Anda mau. Ya, makanya kelas ini betul-betul menarik ya. Menurut saya sangat pede sekali bikin kelas ini. Maka bagi Anda ya yang paham dengan penjelasan ini, segera join. Mumpung kelasnya belum naik atau belum ditutup. Ya. Oke, itu aja, terima kasih. Jos.